Kalau misalnya Sony Sonjaya merupakan pelaku utama, berarti potensi ia untuk diterima sebagai justice kolaborator itu kecil ya Pak? Ya, kalau dia pelaku utama atau kemudian dia yang memiliki puncak otoritas itu ya berarti kan kecil gitu kan. Di puncak otoritas itu kan berarti kan kecil secara konstruksi ya, secara konstruksi kecil kemungkinan untuk diterima. Tapi apapun itu informasi yang disampaikan kan tetap berharga. Kalau pengakuan dalam konteks regulasi hukum prosedural kita, saksi mahkota itu kan secara prosedural kan ada bahwa nanti dia akan diberikan salah satunya ada di ujung nanti kan ada perjanjian yang melibatkan antara penuntut umum, tersangka atau terdakwa dengan advokatnya yang dalam perjanjian isinya adalah salah satunya tuntutan pasalnya apa, pengurangan hukumnya seperti apa, dan informasi yang akan diberikan seperti apa. Nah, tetapi kalaupun toh kemudian JC itu kemudian tidak dikabulkan, masih ada peluang sebenarnya. Penyidik dalam konteks nanti juga ketika koordinasi dengan penuntut umum itu juga punya kewenangan untuk melihat tersangka terdakwa ini kooperatif apa tidak dalam Oke. pemeriksaan. Kalau kemudian dia kooperatif, membuka informasi yang seterang-terangnya, itu kan bagian dari apa nanti masuk pada kewenangan dari penuntut umum untuk kira-kira pasal misalnya nih ancaman di 603 604 itu adalah 2 sampai 20 tahun misalnya. Kan bisa jadi tidak 20 tahun atau bisa jadi misalnya sampai misalnya oh ini terlalu parah ini sampai kemudian nanti seumur hidup misalnya. Oh, berarti tidak seumur hidup. Bisa jadi kita bisa jadi 20 tahun atau kemudian maksimalnya 20 tahun. Oh, bisa jadi tidak dimaksimal karena dia kooperatif, bisa jadi tuntutannya nanti 15 tahun atau berapa. Lah itu memungkinkan bagian dari yang bersangkutan ini kooperatif apa tidak. Jadi ada dua hal. Oke. Pertama adalah kalau saksi mahkota itu kedudukannya nanti sederajat, akan ada Oke, negosiasi Pak Puji. antara pelaku juga advokatnya dengan penuntut umum. Nah, kalau kemudian pelaku yang kooperatif itu kewenangan Baik. sepenuhnya nanti akan ada di penuntut umum Pak kira-kira Puji, akan menuntut pasal ya. berapa berdasarkan dia kooperatif atau tidak. Pak Puji, berkaitan dengan informasi. Jadi salah satu bargaining yang dibawa oleh kuasa hukum menyatakan bahwa Sony Sanjaya ini mengantongi sekitar 26 nama, baik itu dari berbagai Ya. lingkatan eksekutif, yudikatif, legislatif yang masuk dalam pusaran dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional begitu. Nah, kalau Anda melihat 26 nama ini, seberapa penting nama itu kemudian untuk didalami lebih lanjut, dan apakah upaya ini hanya sekedar untuk meringankan hukuman saja? Bagaimana memastikannya supaya ini tidak hanya meringankan hukuman saja begitu proses JC ini? Ya, yang kita harus waspadai ya, penyidik juga harus mewaspadai itu kan di situ. Jangan sampai ini adalah bagian dari upaya yang bersangkutan hanya untuk kemudian tidak ingin dikorbankan sendirian. Dan bagian dari upaya yang bersangkutan untuk mencari keringanan hukuman, keringanan tuntutan itu. Nah, tetapi di sisi lain yang perlu juga kemudian jadi perhatian para penyidik adalah yang satu, kalau yang 26 nama ini kan baru apa yang disampaikan oleh Pak SS. Bisa benar, bisa tidak. Bisa jadi yang bersangkutan itu yang 26 itu disebut itu memang benar, bisa tidak. Bahkan kan beberapa nama sudah melakukan bantahan. Nah, itu yang kemudian harus menurut saya didalami. Nah, yang didalaminya apa? Apakah kemudian 26 nama ini ketika kemudian menyetorkan meminta titik, taruhlah misalnya gitu benar misalnya. Kalau kemudian misalnya benar, kemudian meminta titik itu ada upaya suap nggak? Ada upaya gratifikasi nggak? Kalau ada upaya suap, ada upaya gratifikasi, kan berarti ini pidana baru. Kalau tidak ada suap, tidak ada gratifikasi, ini soal etik. Karena puncak otoritas itu kan bukan ada di 26 nama itu, tapi ada di Pak SS sendiri kan. Sehingga sebenarnya Pak SS mau nolak apa tidak ya pada yang bersangkutan. Tapi kalau kemudian ada suap, ada gratifikasinya, lah itu pidana baru. Tapi kalau kemudian tidak ada, nah ini soal etik, soal administrasi saja yang penyidik tidak usah masuk pada wilayah etik dan administrasi dari 26 nama itu, masuk pada Baik. konteks pidananya saja itu yang pertama. Yang kedua menurut saya juga jangan sampai kemudian penyidik itu kemudian melupakan bahwa salah satu yang penting dalam konteks pemeriksaan ini, pengungkapan kasus ini adalah kan ada banyak hal ya. Salah satunya adalah soal jual beli titik. Jual beli titik. Nah, jual beli titik ini yang kemudian harus diungkap. Nah, jual beli titik ini yang konon katanya para petinggi ex BGN ini menerima miliaran rupiah
hampir setiap hari. Nah ini kan yang kemudian harus diungkap. Ada yayasan-yayasan nomine, jus in nomine yang kemudian dimiliki dan segala macam itu. Sekali lagi jangan sampai kemudian Baik, Prof. pengaburan Puji. apalagi nama-nama politisi-politisi yang disebut itu hanya upaya agar kemudian case ini menjadi heboh, konsentrasi penyidik kemudian menjadi tidak fokus pada pengungkapan ketiga nama besar itu, bahwa data informasi yang disampaikan oleh Pak SS itu berharga, itu harus kemudian dianggap ya. Oke, Jadi informasi dari Pak SS ini harus dianggap berharga, iya. Bahkan informasi Oke, Pak siapapun Puji. juga harus kemudian dianggap berharga. Dan tetapi informasi itu belum menjadi informasi kebenaran sebelum kemudian dilakukan cek dan double cek oleh penyidik. Kalau baik. kemudian sudah dilakukan double cek penyidik, ada kebenarannya baru kemudian dianggap sebagai sebuah alat bukti. Tapi kalau kemudian Baik, Prof. tidak Puji, artinya memang ternyata double check ini zonk kan harus juga tidak benar-benar bisa jadi alat dilakukan bukti. ya. Kami mohon maaf sekali, Prof, karena ada keterbatasan Iya. waktu. Tapi pada intinya kami akan sama-sama melihat ke depannya. Semoga kami berharap penyidik memang berhati-hati untuk menentukan apakah seorang ini layak untuk menjadi JC atau enggak. Dan memang ke depannya juga melakukan pertimbangan ya, agar memang tidak hanya keringanan hukuman saja yang diberikan. Karena biar bagaimanapun juga tugas dari penyidik adalah untuk mengungkap kasus terlepas adanya JC atau tidak. Terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.